Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Tia. Berikut video penugasan saya untuk memenuhi ulangan tengah semester. Sebelum saya menjelaskan pemahaman saya tentang desentralisasi fiskal dan desentralisasi administratif, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pemahaman saya tentang desentralisasi itu sendiri. Nah, secara etimologis, menurut Kusuma Hatmaja, pengertian desentralisasi itu berasal dari dua bahasa Latin, yaitu de yang artinya lepas dan centrum yang artinya pusat. Jadi bisa disimpulkan bahwa desentralisasi itu artinya adalah melepaskan dari pusat gitu, lepas dari pusat. Nah, kalau menurut undang-undang sendiri, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi secara singkatnya atau simpelnya adalah desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang desentralisasi fiskal. Jadi yang saya ketahui, desentralisasi fiskal itu merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan atau fiscal sustainability dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Maka dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan pendapatan dan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besar kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Nah, desentralisasi fiskal ini juga merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah dalam hal ini dari segi fiskalnya gitu. Adapun tujuan dari desentralisasi fiskal menurut Ebel, yang pertama, pembagian peran dan tanggung jawab antar jenjang pemerintahan. Yang kedua, penguatan sistem pendapatan daerah atau perumusan sistem pelayanan publik di daerah. Yang ketiga, transfer antar jenjang pemerintahan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penyediaan jaring pengaman sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang desentralisasi politik. Nah, desentralisasi politik itu sendiri adalah merupakan sebuah konsep dalam sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan yang sebelumnya terpusat di pemerintahan pusat itu akhirnya dibagi atau dipindahkan ke pemerintahan yang lebih rendah, seperti pemerintahan daerah atau lembaga pemerintahan lokal. Nah, adapun tujuan dari desentralisasi politik itu sendiri, yaitu yang pertama, untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah lokal atau regional sehingga mereka dapat mengelola urusan mereka sendiri, membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat, dan yang terakhir itu mengurangi beban administratif dan birokrasi di tingkat pusat. Nah, desentralisasi politik itu mencakup beberapa elemen seperti transfer kewenangan, sumber daya, dan tanggung jawab kepada pemerintah lokal. Hal ini bisa mencakup pengaturan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh salah satu penerapan desentralisasi politik di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia itu ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, itu merupakan salah satu implementasi dari desentralisasi politik. Jadi nggak cuman di pusat aja nih, kita nggak cuman menyuarakan atau mengaspirasikan suara kita itu di pusat aja atau di DPR RI, tetapi masyarakat daerah itu bisa menyuarakan isu-isu di daerahnya atau kebutuhan-kebutuhan di daerahnya itu melewat lembaga DPRD gitu atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Baik, tadi saya sudah menjelaskan pemahaman saya tentang desentralisasi fiskal dan juga desentralisasi politik. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang desentralisasi administratif. Menurut Rondinelli dan Ellis menjelaskan definisi desentralisasi administratif sebagai transfer tanggung jawab untuk merencanakan, memanajemen, menaikkan dan mengalokasikan sumber-sumber dari pemerintahan pusat dan agennya kepada subordinat atau pemerintah daerah, badan semi otonom, perusahaan, otoritas regional atau fungsional, non-governmental organization atau NGO, atau organisasi-organisasi volunteer lainnya. Nah, kalau menurut Litvak dan Sedon, desentralisasi administratif mencari dan mendistribusikan kembali tanggung jawab dan urusan finansial untuk penyediaan pelayanan publik di antara tingkatan pemerintahan yang berbeda.
Salah satu contoh penerapan desentralisasi administratif di Indonesia adalah menentukan mekanisme pengangkatan perangkat daerah. Contohnya seperti pemilihan perangkat desa gitu melalui ujian atau seleksi, terus mekanisme pemilihan dan tugas atau fungsi badan permusyawaratan daerah, lalu yang terakhir itu seperti pengangkatan atau pengisian sekretaris desa dari pegawai negeri sipil.